Nusa Tenggara Timur maju total setelah digarap besar-besaran oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mewujudkan Indonesia sentris, pemerintah terus menggenjot pembangunan di seluruh penjuru tanah air. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang membutuhkan pembangunan besar-besaran. Langkah-langkah pemerintah membenahi infrastruktur di wilayah Indonesia Timur, tak terkecuali Nusa Tenggara Timur, dinilai sudah cukup membuahkan hasil. Ada beberapa mega proyek pembangunan infrastruktur yang sudah selesai dan telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Beberapa mega proyek yang akan dan sedang dikerjakan dalam rangka untuk semakin memajukan wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Lantas, apa sajakah mega proyek tersebut? Mari kita ulas semuanya. Namun sebelum lanjut menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Dan inilah mega proyek spektakuler yang membuat Nusa Tenggara Timur semakin maju dan disegani negara-negara asing. Yang pertama adalah jembatan yang dilengkapi dengan pembangkit listrik. Mega proyek jembatan dengan pembangkit listrik ini adalah menjadi proyek pertama kali yang dilakukan di Indonesia. Usulan pembangunan jembatan tersebut telah diusulkan sejak tahun 2016 silam. Jembatan yang rencananya akan dibangun di atas Selat Larantu, Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan punya peran besar menjadi solusi terkait konektivitas serta menjadi sumber energi listrik. Jembatan yang dinamai dengan Jembatan Pancasila Palmerah tersebut bakal dilengkapi dengan pembangkit listrik bertenaga arus laut atau PLTAL. Bahkan potensi listrik yang bisa dihasilkan dari pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah tersebut sebesar 30 MW. Proyek tersebut juga berpotensi menjadi proyek percontohan pemanfaatan arus laut sebagai energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi sumber listrik pada rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah tersebut dihasilkan dari arus laut Selat Larantuka yang dinyatakan sebesar 3,4 MPa. Investor dari Belanda dan Belgia bahkan lebih dulu menarik minat pada proses pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah tersebut. Secara konstruksi, catatan Pancasila Palmerah akan menghubungkan dua pulau di NTT, yaitu Pulau Flores dan Pulau Adora. Kedua wilayah ini dianggap memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan ekonomi terintegrasi. Konstruksi utama jembatan rencananya berupa suspension bridge dengan panjang mencapai 800 meter. Total panjang jembatan beserta jalan akses kurang lebih sekitar 12,280 km dengan ketinggian mencapai 40 meter. Lantas mega proyek yang selanjutnya yaitu rumah sakit terbesar di Indonesia Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki rumah sakit terbesar di kawasan Indonesia Timur, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy. Rumah sakit ini menempati lahan seluas kurang lebih 14 hektar dan memiliki luas bangunan 35.000 meter. Rumah sakit ini juga dilengkapi fasilitas yang mumpuni, sehingga dengan adanya rumah sakit senilai 20 miliar ini, pasien yang berada di kota Kupang dan sekitarnya tidak perlu ke Jakarta untuk berobat. Mega proyek yang selanjutnya yaitu 2.100 rumah untuk para juang Timor Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mempercepat pembangunan rumah khusus mantan pejuang Timor Timur di Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT.
Sebanyak 2.100 rumah khusus ini dibangun menggunakan teknologi rumah tahan gempa atau RTG. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dia mengatakan pembangunan rumah khusus merupakan komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui program sejuta rumah sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Lalu yang selanjutnya adalah 7 bendungan. Tidak sekedar 1 ataupun 2, Nusa Tenggara Timur justru kebagian proyek pembangunan 7 bendungan sekaligus. 7 bendungan yang dibangun di Nusa Tenggara Timur sudah berjalan sejak tahun 2014 dan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat yang ada di sana. Diketahui sebagian besar kabupaten atau kota, bahkan ibu kota Nusa Tenggara Timur, yaitu Kupang, belum memiliki ketersediaan air selama 24 jam. Dan ini menjadi alasan mengapa pembangunan tersebut perlu digencarkan. Di antara bendungan yang sudah selesai dibangun adalah Bendungan Ragnamo di Kupang, Bendungan Rotiklok di Belu, dan Bendungan Nabun Gede. Sementara itu, 4 bendungan lainnya masih dalam tahap proses, yaitu Bendungan di Timur Tengah Selatan, Bendungan Manikin di Kupang, Bendungan Kolohua di Kupang, dan Bendungan Bae di Negekao. Itulah tadi beberapa mega proyek yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur, sehingga Nusa Tenggara Timur menjadi semakin maju dan mendapatkan kesetaraan di era Presiden Joko Widodo. Sebelum beranjak ke video lain, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, tekan tanda lonceng, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.